Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi nih dengan Malwa Marnia, vlog keluarga. Begitulah kesibukan kita sebagai seorang wanita. Fitrahnya seorang wanita, bangun pagi langsung megang dapur, kasur, sumur, ya kan. Nah, jadi lagi aku membereskan rumah, aku mau menceritakan sebuah kisah sahabat atau sahabiah atau tentang Rasulullah SAW. Nah, jadi teman-teman kalau mau dengar kisah sahabat sahabiaku, singgah ya, jangan lupa untuk like, komen, and subscribe. Oke, insyaallah. Karena ada satu orang tinggal di Australia sebagai supir taksi. Dia punya anak yang pertama umur 16 tahun, sudah selesai hafalan Quran. Anaknya yang kedua berumur 13 tahun, sudah selesai juga hafalan Qurannya. Anaknya yang ketiga umurnya 11 tahun, tinggal 3 juz lagi jadi hafiz seperti kakak-kakaknya. Anaknya yang keempat umurnya 7 tahun, sudah hafal 5 atau 6 juz. Paling kecil bungsu yang belum bisa bicara. Lalu saya bertanya karena heran, ini hafalan Qurannya di mana? Jawabannya di Australia. Apa ada pesantren atau tahfiz di sana? Jawabnya tidak ada. Kalau begitu belajar di mana? Jawabnya di rumah. Sama siapa? Jawabnya sama ibu. Apakah ibunya hafizah? Jawabnya tidak. Setorannya ke siapa? Jawabannya anak-anak setor ke ibunya. Loh, kok bisa? Ini lebih aneh lagi. Di negeri orang kafir mayoritasnya tidak ada pesantren atau tahfiznya. Dia dan istrinya bukan hafizah, tapi bisa menghasilkan anak yang hafiz dan hafizah. Masya Allah. Bapaknya supir taksi dan ibunya bukan hafizah, bisa melakukan ini setiap anak menyetor bacaan Al-Quran kepada ibunya. Kenapa bisa? Ini karena ada kemauan dan ada taklim tadi, sehingga terbayang fadilah jika mempunyai anak-anak yang hafiz Al-Quran. Nih kisah, raja anaknya sudah bisa hafal Quran. Maka si raja ini langsung melapor. Apakah bapaknya dengan penuh kegembiraan? Alhamdulillah ayah, cucu Anda sudah selesai hafalan Qurannya. Masya Allah. Maka ayahandanya raja berkata, iya, tapi itukah yang hafalan Al-Quran anak kamu, bukan anak saya. Jadi kalau anak kamu yang hafal Quran, maka yang akan dapat mahkota itu kamu, bukan saya. Kalau saya tidak dapat apa-apa, maka dengan sendirian kata-kata singkat ini akhirnya si sang raja juga ikut hafalan Al-Quran. Karena keseriusannya sang raja menghafal Quran, maka rajanya juga menjadi hafiz Quran. Jika kita serius, sungguh-sungguh, maka jika diusahakan betul-betul, tidak akan ada yang mustahil di India sana. Tidak sedikit orang umum tapi hafiz Al-Quran. Bukan dari kalangan pesantren, tapi dari universitas, dari militer, dari kedokteran, dan berbagai profesi. Maka sebagian abidah perlu kita jaga amalan-amalan. Sholat sunnah kita dari awabin, tahajud, witir, taubat, duha, dan lain-lainnya. Salam kita jaga waktu-waktunya secara adab dan istiqomah sehingga suasana agama yang akan nampak. Note penulis, seseorang sahabat kembali ke rumah, didapati tempat masak roti menyala, padahal dia tahu bahwa di rumahnya tidak ada apa-apa termasuk makanan untuk dimasak atau dimakan. Maka dia bertanya kepada istrinya, apa yang kamu masak? Istrinya menjawab, saya hanya sekedar menyalakan api, sehingga nanti kalau ada tetangga yang datang berkunjung, mereka akan mengetahui bahwa di rumah kita ada makanan dan saya tidak ingin mereka mengetahui keadaan kita yang sebenarnya. Lalu suaminya mematikan api itu. Ketika dia buka tungkunya, dia terperanjat karena didapati dalamnya tempat masak itu ada tersedia banyak roti bakar dan daging bakar. Allahu Akbar. Kisah-kisah seperti ini dalam kehidupan sahabat, asbab kepahaman mereka terhadap agama. Masya Allah.
Kisah Ummu Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi waktu umur 8 tahun ibunya mengirimnya ke pesantren dalam keadaan miskin dan janda. Ibunya tidak bisa memberinya biaya yang banyak atau bekal yang cukup. Maka setelah mengantarkannya, ibunya hanya bisa meninggalkannya di pesantren lalu langsung pulang. Beberapa tahun telah berlalu hingga 12 tahun kemudian, Sufyan Ats-Tsauri pulang untuk menemui ibunya. 12 tahun tidak berjumpa untuk ibu dan anak merupakan kerinduan yang sangat luar biasa. Perpisahan yang lama sekali bagi orang tua dan anaknya. Namun ketika Sufyan mengetuk rumah ibunya bertanya, siapa itu di luar? Ya Ats-Tsauri, wahai ibu, aku Sufyan. Tolong bukakan pintunya, aku sudah rindu sekali ingin jumpa. Ibunya, aduhai, apakah itu engkau Sufyan anakku? Kata Ats-Tsauri, betul ibu, ini adalah aku, Sufyan, anakmu. Lekas buka pintunya, aku sudah rindu ingin bertemu dengan ibu. Lantas ibunya menjawab, wahai Sufyan, kamu sudah 12 tahun belajar agama. Kamu pasti sudah paham betul hukum-hukum agama. Kamu pasti sudah tahu betul bahwa suatu yang sudah diwakafkan tentunya tidak boleh ditarik kembali. Demikian tadi kisahnya. Sebenarnya masih panjang, tapi karena sudah tepat waktu videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.